Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 16 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan kami agar kami menjadi satu dengan Bapa dan Anak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Silahkan Opung Dinar. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih dimanapun saudara berada. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 16 Juli 2021 yang berjudul Allah memanggil orang muda sebab mereka kuat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Perkataan persetujuan dan petunjuk ini ditujukan kepada setiap orang muda yang telah memakai seluruh senjata kebenaran. Muda dan kuat, mereka boleh melakukan gerakan raksasa bagi Allah, kalau mereka mau menjadikan Allah satu-satunya kepercayaan mereka. Orang-orang yang lebih tua yang disebut sebagai bapak-bapak mempunyai suatu pekerjaan yang pasti untuk dilakukan dalam meninggikan standar, tetapi mereka merasa tekanan beban hidup, dan wajarlah orang-orang yang lebih muda akan didorong untuk memantaskan diri mereka bagi tugas itu oleh memperoleh suatu pengalaman dalam pengetahuan akan Yesus Kristus. Sehingga kalau standar jatuh dari bapak-bapak, orang-orang muda yang kuat boleh menggenggamnya dan meninggikannya. Ada banyak orang muda pada zaman ini yang akan menyelidiki Alkitab sebagai harta yang tersembunyi, dan setelah mendapat permata-permata kebenaran, akan membukakan harta sabda itu kepada pikiran orang-orang lain. Kamu kuat, meliputi lebih daripada kekuatan jasmani saja. Perkataan itu berarti bahwa pikiran telah dilatih untuk berpikir dan telah dipelihara cerdas dan kuat oleh mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan tenang dengan seksama. Itu berarti bahwa orang-orang muda itu telah sibuk dalam ketekunan dan telah mengalahkan musuh, menghubungkan agama Yesus Kristus dengan kehidupan setiap hari, dan membawa Kristus ke dalam segala kewajibannya dan kegemarannya setiap hari. Itu berarti bahwa mereka telah menjadi orang yang ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Orang-orang muda yang telah menyerahkan dirinya kepada pekerjaan Allah ada dalam posisi menjalankan dengan berani peperangan Tuhan. Biarlah orang-orang muda menjadikan Kristus sebagai teladan mereka, dan mereka akan berbuat dengan adil, mencintai kemurahan, dan berjalan rendah hati dengan Allah mereka. Kemudian mereka akan kuat. Tabiat akan diuji tiap-tiap hari, dan tiap-tiap tahun kita akan mengalahkan diri dan memperkembangkan satu kepahlawanan yang mulia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Opung Brian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini lebih berfokus kepada orang muda. Namun meski demikian, pelajaran yang sama berlaku juga untuk kita semua, baik yang tua maupun yang muda. Dan kuat yang dimaksudkan bukan sekedar kuat jasmani, namun lebih kepada kuat pikiran. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam Alkitab, pikiran itu sama dengan roh. Mari kita baca 2 ayat berikut ini. Yang pertama, Yesaya 40 ayat 13.
siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kemudian Roma 11 ayat 34 menyatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan menyatakan bahwa roh itu adalah pikiran. Karenanya roh Tuhan itu sama dengan pikiran Tuhan. Karenanya jika pikiran atau roh kita itu harus kuat, maka apakah yang kita perlukan? Sudah pasti kita memerlukan roh juga. Nah, bagaimana caranya? Kita baca Kisah Para Rasul halaman 423 paragraf 1 yang berbunyi, sebab itu, hai anakku, Paulus meneruskan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Inilah caranya untuk menjadi kuat, yaitu oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, apakah maksudnya kasih karunia dalam Yesus Kristus ini? Roh Nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 26 tahun 1894 paragraf 8 yang berkata, setelah dalam kodrat manusianya menyerap kasih Bapa, dia telah sebagai sumber kasih karunia, sumber segala kebaikan dan belas kasihan, memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia dan meningkatkan daya pemahaman mereka bahwa melalui pengudusan kebenaran sebagaimana adanya ada di dalam Yesus, salinan karakter Allah harus muncul dalam hidup mereka. Siapakah dia yang dimaksudkan? Dia adalah Yesus Kristus. Sebagai manusia, Yesus menyerap kasih Bapanya, dan setelah itu, Yesus yang adalah sumber kasih karunia, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Kembali, pentingnya kita memahami hubungan antara Allah Bapa dan Anaknya. Sebab melalui ini kita bisa dapat melihat bahwa Yesus menyerap dulu dari Bapa, kemudian oleh karena itu Dia dapat memberikan kepada kita semua kasih karunia-Nya yang mengubahkan hidup kita, agar kita menjadi seperti Dia, yaitu salinan karakter Allah. Nah, apakah itu kasih karunia Kristus yang diberikan Kristus kepada kita, manusia? Kita baca Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 390, paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia. Melalui penjelasan ini jelas dinyatakan bahwa kasih karunia Kristus tersebut sama dengan roh Kristus, sebab keduanya mengubahkan kita menjadi serupa dengan kehidupan Yesus. Oleh kasih karunia Kristus, kita akan hidup menurut kepada hukum Allah, dan memang demikianlah hidupnya Yesus. Dia menurut kepada hukum Allah. Dan oleh memiliki roh Kristus, kita akan berjalan seperti Yesus berjalan, atau sebagaimana Yesus hidup. Kemudian, dalam Our High Calling, halaman 169 paragraf 3, Ellen White lanjutkan. Melalui kasih karunia Kristus, beberapa orang memiliki karakter yang berharga, watak yang ramah dan bersahabat. Teguran mereka diilhami dengan kelembutan karena roh Kristus tampak nyata di dalam mereka. Kuasa kasih karunia-Nya akan membentuk dan membuat karakter menurut model ilahi, memperbaharuinya dalam kelembutan dan keindahan sesuai dengan berkat gambarnya sendiri. Kembali jelas terlihat bahwa kasih karunia Kristus sama dengan roh Kristus, karena keduanya mengubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Oleh karena itu, saat Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka hal itu sama dengan jadilah kuat oleh roh Kristus. Sebab memang untuk kita tinggal dalam Yesus, kita harus memiliki roh-Nya terus-menerus. Dan sebagaimana pekabaran sebelumnya, saat kita menerima kehadiran Kristus dalam hati kita, maka itu sama dengan menerima kehadiran Bapa dalam hati kita. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka hal itu sama dengan Bapa di dalam kita melalui kehadiran Anak-Nya. Inilah yang menguatkan kita. Dan bila Bapa dan Anak menguasai hati kita, maka pikiran kita pasti kuat, sebab hati dan pikiran adalah satu. Renungan hari ini dikutip dari artikel The Youth Instructor tanggal 25 Oktober tahun 1894. Mari kita baca cuplikan dari paragraf 10 agar kita semakin melihat pentingnya bersatu dengan Bapa dan Anak. Yang berbunyi,
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus menjaga Tuhan selalu di depan kita. Mereka yang melakukan ini berjalan dengan Allah seperti yang dilakukan Henokh, dan tanpa disadari oleh diri mereka sendiri, mereka menjadi satu dengan Bapa dan Anak. Tuhan yang adalah Roh tersebut adalah Yesus Kristus, sebab kutipan ini White ambil dari 2 Korintus 3:18. Oleh karena Paulus juga menulis bahwa, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya saat Paulus menulis Tuhan adalah Roh atau Roh Tuhan, maka itu Rohnya Yesus Kristus. Sebab memang Yesus yang adalah Adam yang akhir telah menjadi Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Dan oleh kehadiran Roh Tuhan atau Rohnya Yesus, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya Yesus, yaitu karakternya Yesus. Oleh karena itu kita harus menjaga agar Yesus selalu di depan kita, dan dengan melakukan itu, tanpa kita sadari, kita menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya. Sebab Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Dengan menerima Yesus dalam hati kita, maka itu sama dengan menerima Bapa dalam hati kita. Kita menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya. Kita berjalan sebagaimana Henokh berjalan. Inilah sumber kekuatan bagi kita. Sebagaimana pekabaran kemarin, Bapa dan Anak adalah sumber kekuatan. Persatuan dengan Bapa dan Anaklah yang menguatkan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 211 paragraf 2. Itu berarti bahwa orang-orang muda itu telah sibuk dalam ketekunan dan telah mengalahkan musuh, menghubungkan agama Yesus Kristus dengan kehidupan setiap hari, dan membawa Kristus ke dalam segala kewajiban dan kegemarannya setiap hari. Bagaimana caranya membawa Kristus dalam kehidupan kita setiap hari? Dengan menerima Yesus dalam hati kita oleh iman, yaitu menerima Rohnya. Itu sebabnya Paulus berkata, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini hanya dengan menerima Roh Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab Roh Kristus itu adalah hidupnya Kristus itu sendiri. Maka oleh kehadiran Kristus dalam hati kita, kita menjadi satu dengan Bapa dan Anaknya, yang adalah sumber kekuatan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Agar kami boleh kuat dalam pikiran, maka kami harus menerima Kristus dalam hati kami, yang adalah kasih karunia-Nya. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami, itu sama dengan Bapa tinggal dalam hati kami, maka kami menjadi satu dengan Bapa dan Anak, yang adalah sumber kekuatan, maka kami menjadi kuat. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami ya Bapa. Curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.